أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di tafsir Ibnu Katsir, yaitu surat Al-A'la. Tafsir surah Syabih ismi rabbikal a'la. Wahiyya makiyah, maka surat ini tergolong makiyah, berarti surat yang diturunkan yaitu di Mekah. Kalau seandainya Madaniyah berarti di Madinah. Kalau ini termasuk kategori itu surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Wadalilu ala dzalika ma rawahu al-Bukhari. Maka dalil yang menunjukkan terkait masalah yang demikian itu telah meriwayatkan siapa itu Al-Bukhari. Telah menyebutkan kepada kami abdan ahbaroni, telah menyebutkan kepadaku abi bapakku, dari Syu'bah nan Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, dengan Bara ibni Azib, yaitu dari Bara bin Azib. Qala, berkata sahabat Bara ibn Azib, itu sahabat Bara ibn Azib berkata, awwala man qazima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yang mula-mula datang menuju tempat kami, atau Madinah maksudnya, dari kelompok sahabat-sahabat Nabi adalah Mus'ab ibn Umair. Berarti yang mula-mula datang menuju negeri Madinah adalah sahabat Mus'ab ibn Umair. Dan juga wabani Ummi Maktum, dan juga sahabat Ibnu Ummu Maktum. Berarti yang mula-mula datang menuju Madinah sahabat Mus'ab bin Umair dan juga Ibnu Ummu Maktum. Faja'ala yakra'anana al-Qur'ana, di mana mereka berdua, yaitu Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummu Maktum, mengajarkan kepada penduduk Madinah, mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mula-mula kemudian datang menuju Madinah sebelum Rasulullah hijrah itu adalah sahabat Mus'ab ibn Umair dan Ibnu Ummu Maktum. Tujuannya mereka datang berdua, itu tujuannya adalah mengajarkan kepada penduduk Madinah, yaitu terkait masalah Al-Quran. Summa ja'a, yaitu Ammar wa Bilal wa Sya'ab.
Setelah mereka berdua kemudian mengajarkan kepada kami terhadap permasalahan ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian datang pula setelah itu yaitu Ammar, sahabat Ammar, kemudian Bilal dan Sa'ad. Kemudian datang menuju Madinah setelah kemudian kedatangan Ibnu Maktum dan Mus'ab ibn Umair, maka datang pula Ammar, Bilal dan Sa'ad. Summa ja'a Umar bin Khattab fi Misrina. Lantas kemudian datang yaitu Umar bin Khattab bersama 20 orang muhajirin. Setelah itu kemudian datang yaitu Umar bin Khattab bersama 20 orang muhajirin. Ini yang mula-mula sebelum Rasulullah hijrah. Berarti sebelum Rasulullah hijrah pindah ke Madinah, maka diawali terlebih dahulu oleh sahabat-sahabat Nabi yang datang menuju Madinah. Lantas, summa ja'a an-nabiyyu, maka kemudian datang, siapa yang datang itu Nabi. Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum bih. Kata yaitu Bara bin Azib, tatkala kemudian Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak ada sesuatu yang aku lihat lebih membahagiakan yaitu oleh penduduk Madinah, kecuali kebahagiaan yang pada saat itu datang yaitu Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Artinya bahwa begitu Rasulullah hijrah menuju negeri Madinah, penduduk Madinah seluruhnya bersukaria atau bersukacita dengan kedatangan Rasulullah. Dan kalau kita lihat sejarah, sebetulnya kenapa nanti muncul di kota Madinah terdapat orang munafik? Karena kita tahu kalau di Mekah itu tidak ada orang munafik, adanya cuma musyrik, kafir, muslim. Ini kalau di Madinah. Kalau di Mekah, cuma kalau suatu saat kemudian kita lihat sejarah di Madinah, maka muncullah yaitu seorang yang kategorinya tergolong yaitu orang-orang munafik. Karena menurut riwayat, jauh sebelum kedatangan Islam, di kota Madinah sebetulnya sudah terjadi permusuhan di zaman jahiliyah antar kabilah, antar suku, baik suku Aus ataupun suku Khazraj. Masing-masing kemudian mereka bersekutu dengan Bani Quraizah dan Bani Quraidah. Lantas kemudian mereka bermusuh-musuhan, dan pada saat sebelum kedatangan Nabi, mereka kemudian duduk bersama-sama, bermusyawarah, perjanjian damai, dan hendak mengangkat pemimpin untuk kota Madinah. Yang rencananya, ini kalau menurut kemudian periwayatan bahwa rencananya mereka hendak mengangkat yaitu seorang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin kota Madinah. Tapi begitu kemudian datang Rasulullah, penduduk Madinah lupa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kemudian untuk menutupi kemudian kebenciannya kepada Islam, untuk menutupi kebenciannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia menyembunyikan kekafirannya. Maka kemudian muncullah generasi orang munafik di zaman dulu pertama kali, yaitu pencetusnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kalau kita melihat firman Allah surat Al-Quran ayat Al-Baqarah, itu surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20, di sana menyebutkan yaitu terkait masalah orang-orang munafik di Madinah. Dan nanti juga ada yang spesifik menyebutkan yaitu orang-orang munafik, contohnya yaitu surat Al-Munafikun. Dan juga banyak disebutkan di dalam surat At-Taubah, menyebutkan bagaimana kemudian perilaku mereka kepada Rasulullah dan bagaimana kemudian kerjasama mereka di dalam memusuhi Rasulullah bersama orang-orang musyrik jahiliyah. Makanya begitu kemudian Rasulullah datang di sini, maka penduduk Madinah sangat bahagia. Sampai-sampai kebahagiaannya itu tidak tertandingi kecuali dengan kedatangan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Mulanya nganti kelalen bahwa garap ngangkat pemimpin yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Lantas, hatta ra'aitu al-wala'id
Sampai aku melihat, kata Bara bin Azib, itu anak-anak perempuan ataupun anak laki-laki. Sampai-sampai kemudian Bara bin Azib melihat anak laki-laki, anak-anak perempuan ikut bersuka cita. Sampai-sampai kemudian anak-anak mereka, mulai dari anak laki-laki maupun anak-anak perempuan, yakuluna, mereka berkata, hada Rasulullah qad ja'a. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah datang. Sampai-sampai anak-anak itu bersukaria dan sudah mengenal nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya menunjukkan bahwa mulai dari generasi anak-anak mudanya, anak-anaknya, orang-orang tuanya sudah siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah bersama agama Islam. Dan jauh sebelumnya sudah ada utusan-utusan dari kota Madinah yang masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah menentukan kota Madinah menjadi yaitu tanah Islam atau tempat yaitu kota Nabi. Dan nanti akan didirikan Masjid Nabawi di tempat itu. Sampai hari ini kemudian Madinah menjadi salah satu nama kota yang cukup populer di kalangan kaum muslimin. Hampir semua kaum muslimin di belahan dunia ini sangat mengenal yaitu Madinah sebagai kota Nabi. Masya Allah ya. Sampai kemudian berikutnya, fama ja'a hatta qara'tu. Maka tatkala kemudian Nabi tiba, aku kemudian belajar kepada Nabi. Kata Bara bin Azib, begitu Nabi datang, aku langsung belajar kepada Nabi, yaitu belajar oleh Rasulullah kemudian diajari firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, Rasulullah terus diajari sabbihisma rabbikal a'la fi syuwarin misliha, sampai kemudian dengan surat-surat yang panjangnya semisal surat Al-A'la. Bara bin Azib kemudian belajar surat yaitu sabbihisma rabbikal a'la dan surat-surat yang panjangnya semisal dengan surat itu. Ini menunjukkan bahwa sabbihisma rabbikal a'la salah satu surat yang mula-mula diajarkan oleh Rasulullah di kota Madinah kepada sahabat Bara bin Azib. Ini periwayatan yang pertama.